Put your flags up in the sky. You need to work hard and use my heart, but also use my brain to find a way for me to be successful. Hello, I'm Frank Leboeuf, and you're watching TV Excellent. Strive with excellence. Hai sahabat Excellence, salam antusias untuk Anda. Bersama lagi dengan saya Anthony Dio Martin di acara kita Emotional Inspiration. Pepatah mengatakan success is a journey, not a destination. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan akhir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa sukses? Apa langkah-langkahnya? Ada nggak formulanya? Nah, episode kita kali ini diinspirasikan dari salah satu pembahasan yang banyak dibicarakan oleh para motivator, khususnya oleh Anthony Robbins, the best motivator in the world, ketika dia mengatakan sebagai ultimate success formula, bahwa untuk menjadi sukses itu ada formulanya loh, ada rumusnya, ada caranya, kalau mengacu kepada mereka-mereka yang sukses dan berhasil. Nah, bagaimana caranya? Di dalam episode kita kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai 4 langkah bagaimana caranya membangun yang namanya The Ultimate Success Formula. Jangan kemana-mana, saksikan hanya di TV Excellence. Sahabat Excellent, jumpa kembali dengan saya Riri Artakusuma dalam Emotional Inspiration episode kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai kesuksesan bersama siapa lagi kalau bukan the best EQ trainer kita, Anthony Dio Martin. Hai Pak Anthony. Hai Mbak Riri. Salam antusias. Salam antusias selalu juga. Iya, gimana kabarnya hari ini? Oh, selalu sukses ceria. Selalu sukses ceria. Iya. Nah, sahabat Excellent, berkaitan dengan kata-kata sukses, kita akan membahas mengenai sukses dengan ultimate success formula. Iya. Seperti apakah sukses dengan ultimate success formula ini? Yes. Gitu. Apalagi tadi Pak Anthony sempat menyampaikan gitu ya di thriller program acara kita ini, iya, gitu ya, bahwa ini adalah yang sering digaung-gaungkan oleh Anthony Robbins. Betul. Ya. Nah, kita mau tanya langsung dengan Pak Anthony. Ya. Sukses, Pak Anthony. Kita kalau bicara sukses, ya, kenapa butuh formulanya? Ya, jadi bukan cuma obat yang butuh formula. Benar banget, benar banget. Bukan cuma pelajaran yang butuh formula. Betul. Formula itu mempermudah. Artinya gini, dibandingkan dengan mereka-mereka yang sukses karena kebetulan, kan ada dong orang yang kita tanya, Pak, how you can be so successful and so happy? Oh, I don't know, saya nggak tahu ya, gimana ya? Ya gitu aja sih gitu loh. Dibandingkan dengan, oh, saya melakukan langkah ini, langkah ini, langkah ini. Akhirnya memang sih sebenarnya sama-sama mencapai kesuksesan, keberhasilan. Cuman keberhasilan orang yang punya formula itu bisa diulang, ditiru oleh yang lain-lain. Tapi mereka-mereka yang karena kebetulan dan sebagainya kan susah gitu. Nah, itu sebabnya kita bicara formula, butuh sebuah rumusan. Jadi dengan mengacu kepada mereka-mereka yang berhasil ya kesuksesan, meskipun memang seringkali dipertanyakan juga sih. Jadi definisi sukses itu gimana? Ya, mari kita lihat definisi sukses ini secara umum lah ya. Orang yang dianggap berhasil, sukses di dalam bidangnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Belajar dari mereka, orang yang sukses di finansial, properti, atau apapun bidang-bidang, termasuk kebahagiaan juga yang bisa meraih begitu banyak. Jadi sukses, ultimate success formula ini berlaku. Jadi ada rumusannya, ada template-nya. Yang kalau kita bisa mengikuti itu membantu kita berpeluang lebih sukses lagi. Oke, Gitu Pak Anthony, ini ceritanya. menarik kalau kita bicara bahwa sukses pun ada formulanya begitu ya. Betul. Tapi formulanya yang seperti apa ya? Karena sukses itu kadang-kadang bagi setiap orang aja abstrak. Betul. Nah, gimana Pak Anthony? Jadi memang hal yang pertama-tama adalah kita harus mendefinisikan dulu Sukses itu apa? Makanya kalau kita bicara mengenai ultimate success formula ini, sahabat Excellence, ada 4 hal yang perlu menjadi formula kita. Jadi ultimate success formula itu apa sih? Yang 4 hal ini. Yang pertama-tama adalah harus punya sebuah goal yang jelas.
Sama seperti mungkin pertanyaan Anda juga, Sahabat Excellence, yang selama ini mungkin Anda merenung sukses itu apa sih? Makanya goal Anda mesti jelas. Yang Anda sebut sebagai orang yang sukses itu seperti apa sih? Goal harus dibuat definitif. Bagi saya, orang yang sukses, definisi saya adalah seperti ini. Maka semakin jelas gambaran goal Anda tentang kesuksesan itu, semakin mudah buat Anda untuk melihat bahwa apakah Anda sukses atau belum. Itu yang pertama. Jadi harus set dulu goal Anda seperti apa. Nah, setelah set goal, hal yang kedua adalah membuat keputusan. Karena banyak orang yang pingin, tapi kemudian nggak jalan-jalan. Karena keputusannya nggak bulat. Nah, menurut bahasa aslinya, kata decision itu sendiri berasal dari kata memotong. Ya, jadi akar kata dari decision, keputusan itu adalah memotong. Memotong apa? Yaitu memotong keraguan, kebimbangan, mau ke kiri atau ke kanan, mau yang lurus, apa yang bengkok, atau yang berkelok-kelok. Nah, di dalam membuat keputusan artinya kita harus membuat keputusan bahwa inilah yang saya ingin capai. Jadi itu yang disebut dengan bagian yang kedua. So make decision. Ya, ambil keputusan bahwa saya mulai melangkah. Karena kadang-kadang yang kita saksikan adalah ada sebuah kisah inspirational yang cukup menarik. Jadi bercerita tentang seorang anak muda yang ingin membuat perjalanan yang sangat jauh. Ya, dari pagi segala perlengkapan sudah diputuskan, sudah dibuat, sudah dipersiapkan, dan dia merenung di depan rumahnya bahwa saya akan mencapai ke sana. Tapi kok matahari masih terlalu ini ya, terlalu ini. Aduh, kayaknya nanti aja deh. Ya, ini kan belum terlalu ramai. Nanti kalau sampai di sana nggak ada teman dan sebagainya, kan sepi banget dan sebagainya. Dia menunggu sampai akhirnya kemudian matahari terik. Aduh, ini nggak terlalu terik. Mungkin tunggu agak nanti sorean kali ya. Mungkin agak teduh sampai sore akhirnya. Udah sore kan nanti jalan. Nanti kemalaman lagi. Akhirnya seharian nggak pernah mulai. Karena apa? Goal sudah dibuat, tapi keputusan belum dibuat. Itu yang kemudian membuat banyak orang kemudian tidak sampai kepada tujuannya. So setelah goal, buat keputusan bahwa yes, saya harus mulai melangkah. Nah, setelah kita melangkah, langkah berikutnya adalah dari Ultimate Success Formula ini adalah Sahabat Excellence, aware dengan result kita. Banyak orang di dalam perjalanan suksesnya nggak sadar-sadar apa sih sebenarnya yang saya peroleh selama ini. Nah, di dalam coach yang sering kali kita lakukan dengan para peserta kita, biasanya kadang-kadang peserta datang dan kemudian minta bimbingan, tanya, minta nasihat, minta tips, minta advice gitu. Salah satu pertanyaan yang kadang-kadang membuat mereka puzzling itu adalah muka mereka kebingungan. Di mana ya? Adalah pertanyaan, menurut kamu, kalau kamu bisa sadar dengan kondisi kamu, menurut kamu, kalau kamu boleh memberikan nilai 0 sampai 10, kira-kira berapa skor yang kamu berikan dengan pencapaian sukses yang kamu peroleh saat ini? Banyak orang yang bahkan nggak sadar. Banyak orang yang bahkan nggak tahu bahwa sebenarnya selama beberapa tahun ini prestasinya itu jalan di tempat. Bahwa apa yang dia capai itu sebenarnya stagnan. Tapi rasa-rasanya masih oke kok. Itu kan rasa-rasanya, tapi apakah itu sungguh-sungguh kesuksesan yang, gitu ya? Hasil yang kamu betul-betul peroleh. Jadi langkah berikutnya adalah kamu harus sadar apa yang kamu capai selama ini. Kamu puas nggak dengan apa yang kamu peroleh? Nah, dari kesadaran ini kemudian langkah keempat adalah flexible approach. Flexible approach adalah intinya begini: ketika kamu nggak berhasil dengan satu cara, atau misalnya caramu yang kamu peroleh sekarang ini ya begitu-begitu saja, tahun berikutnya kok kayaknya begitu-begitu saja, tahun berikutnya kok kayaknya begitu-begitu saja, mungkin sudah saatnya kamu harus mencoba cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, atau mungkin butuh pengetahuan yang berbeda. Anda perlu menambah lagi pengetahuan, nanya sama orang yang lebih kompeten, belajar strategi mereka untuk membuat loncatan-loncatan baru dalam kehidupan Anda. So 4 hal itu. Baik, Pak Antoni, kita mau break dulu nih. Jadi Sahabat Excellence, sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai sukses dengan Ultimate Success Formula bersama Antoni Diomartin, kita akan simak dulu jeda berikut ini. Contoh hal yang pertama-tama adalah ketika Nelson Mandela membuat keputusan untuk membebaskan bangsanya dari apartheid.
Akupuntur Shin-Chun mengatasi penyakit Anda dengan metode akupuntur atau Chen-Xiu, Japanese style, Korean style, dan Chinese medicine. Telepon 0857 7782 5557. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita lanjutkan lagi, sahabat excellent, perbincangan dalam Emotional Inspiration masih bersama The Best EQ Trainer Indonesia, Anthony Dio Martin. Kita masih membahas sukses dengan Ultimate Success Formula. Ternyata sukses pun ada formulanya. Dan sebelum kita membahas lebih banyak lagi tentang formula-formulanya gitu ya, tadi Pak Anthony sudah sampaikan, tentukan dulu sukses kitanya, goalnya seperti apa dan bagaimana. Definisi sukses bagi kita itu seperti apa, begitu ya Pak Anthony. Dan harus jelas goalnya mau bagaimana. Oke Pak Anthony, kalau kita belajar dari orang-orang yang sudah sangat sukses pastinya, udah sangat banyak sekali lah, gitu ya. Nah sekarang kita mau belajar dari sosok, mungkin Pak Anthony punya gambaran agar kita lebih jelas lagi, kita bisa berkaca, oh begini ya. Sebuah langkah untuk menjadi sukses itu ya. Itu dia. Bagaimana Pak Anthony? Ya, saya yakin sahabat excellence pasti Anda punya contoh-contoh orang-orang yang Anda jadikan sebagai role model. Wah, dia itu sangat sukses di bidang saya mau menjadi seperti dia. Nah, kalau Anda perhatikan, Anda akan menemukan potongan-potongan ini dalam kehidupan mereka juga. Contoh menarik misalnya kalau kita bercerita adalah kisah Bapak bangsa Afrika Selatan, Nelson Mandela. Nelson Mandela, ya. Oke. Contoh hal yang pertama-tama adalah ketika Nelson Mandela membuat keputusan untuk membebaskan bangsanya dari apartheid. Apartheid itu adalah pembedaan kulit putih dan kulit hitam gitu. Dan itu keputusan yang luar biasa ketika dia goalnya adalah dengan jelas mengikuti langkahnya Martin Luther King untuk menghapuskan di mana orang kulit hitam itu dibeda-bedakan. Karena di Afrika Selatan itu perbedaan masih terjadi. Sementara di Amerika sudah orang sudah mendapatkan kebebasan, di Afrika Selatan itu masih terdiskriminasi. Nah, salah satu cita-citanya adalah seperti itu, dan itu goalnya, dan keputusannya jelas. Pokoknya bangsa kita dengan apapun harus upayakan dilakukan. Sampai akhirnya kemudian resikonya adalah dia di penjara. Ya, memang dia aware bahwa hasilnya nggak langsung terjadi, tapi dia melihat bahwa apa yang diserukan itu lama-kelamaan secara gaungnya, caranya didengarkan internasional, dia bicara dengan pers dan sebagainya. Jadi berbagai approach dia lakukan, meskipun resikonya memang akhirnya dia harus dipenjara 22 tahun. Dan pernah juga waktu di 22 tahun itu sebenarnya dia didatangi oleh politisi pada waktu itu. Intinya adalah kalau kamu mau drop upaya kamu, gerakan kamu untuk menentang apartheid ini, maka sebelum 22 tahun kamu akan bisa dibebaskan. Tapi goalnya sudah jelas, keputusannya sudah bulat. Akhirnya Nelson Mandela memutuskan lebih baik aku dipenjara selama 22 tahun daripada aku mendrop goalku sama sekali. Atau akhirnya kita melihat almarhum Nelson Mandela menjadi salah satu bapak bangsa Afrika Selatan yang begitu menginspirasi, bahkan betul-betul membebaskan bangsanya. Dari perbedaan kulit hitam dan kulit putih ini. Oke, kalau kita berkaca semua dari orang-orang sukses itu Pak Anthony ya. Nah kemudian kita kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita menentukan yang prioritas untuk menentukan kesuksesan kita ke depan? Nah, itu sebabnya goal kita adalah goal yang betul-betul harus menggetarkan kita. Apa sih yang kita inginkan? Kalau pertanyaan saya adalah sahabat excellent, sesuatu yang Anda betul-betul ingin capai. Pertanyaan gampangnya adalah sebelum kamu masuk ke liang kuburmu, apa sih sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu ingin lihat itu terwujud di hidupmu? Mungkin itu harus jadikan salah satu ultimate goalmu yang kamu ingin raih. Oke lah, sekarang Anda belum sampai di titik itu, tapi apa sih goal-goal kecil yang bisa membawa kamu ke titik itu? Ya, dan appreciate lah pencapaian-pencapaian itu, tapi harus diputuskan dan harus dimulai dilakukan langkah-langkah ke sana.
Dan di samping itu harus aware dong, kita udah sampai di mana sih, kita udah sampai di mana. Nah kalau ternyata kita aware dan merasa, kok kayaknya kok makin jauh ya, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe, kok kayaknya berputar di tempat, mungkin sudah saatnya kamu harus, itu tadi, mencoba cara yang lain. Atau belajar lagi, supaya kamu dapat pengetahuan baru untuk memulai cara-cara atau teknik yang baru. Misalnya contoh begini, yang paling menarik adalah contoh Thomas Alva Edison. Itu kan bicara tentang flexible approach, itu kan orang yang luar biasa. Dia nggak menyerah. Di dalam konon penemuan bola lampunya kan diceritakan berapa banyak percobaan yang harus dilakukan. Jadi sampai waktu itu ada satu profesor terkenal yang hidup pada masa Thomas Alva Edison, namanya Sylvanus Thompson. Kemudian sempat mengejek Thomas Alva Edison. Udahlah, menghasilkan penemuan sampah, nggak mungkin dan sebagainya. Tapi dia nggak menyerah. Terus menerus cara yang lain, filamen lampunya mesti diganti dengan apa sih, komponennya mesti diganti apa, sampai akhirnya betul-betul salah satu yang termasuk berjasa menemukan dan memasarkan bola lampu listrik adalah Thomas Alva Edison ini. Artinya dia nggak menyerah. Nah, kembali lagi ke diri kita, waktu ketika kita misalnya contoh kita mau menjalankan bisnis nih, buka misalnya restoran misalnya, akhirnya nggak ada pelanggan lah, sepi dan sebagainya, jangan menyerah dulu kan. Pertanyaan pertama adalah mungkin lokasi, menu kita, promosi kita barangkali. Ya, jadi jangan cepat-cepat memburu untuk menguburkan mimpi kita. Mungkin approach kita keliru, cara kita keliru, makanya mesti ada flexible approach. Ya, belajarlah seperti kayak air. Dikatakan ketika air itu terhalangi, dia selalu akan berusaha mencari sela-sela yang lain untuk bisa menembus tantangan itu. Ya, mungkin harus meloncat, mungkin harus ke kiri dan ke kanan gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya fleksibel gitu. Ya, nah kita harus belajar teknik-teknik seperti itu gitu. Seberapa penting Pak Antoni keberadaan role model untuk bisa jadi contoh kesuksesan kita? Oh, banyak sekali. Role model itu memberikan kepada kita sebuah inspirasi sebenarnya. Misalnya contoh, kalau bidang saya adalah bidang motivasi pengembangan. Adanya contoh role model itu membuat saya punya satu gambaran orang yang bisa sukses dalam bidang saya itu bentuknya akan seperti itu, seperti apa sih gitu. Nah, sama juga buat Anda, bidang apapun yang Anda geluti, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai dosen, Anda sebagai seorang pebisnis, Anda sebagai seorang karyawan, cari role model. Berarti role model itu adalah orang terbaik di bidang Anda yang bisa Anda lihat. Berarti mampu untuk dia, berarti sebenarnya Anda punya peluang untuk seperti dia. Kalau Anda berani berkorban, berani untuk membayar, dan berani mengikuti cara-cara seperti dia. Nah, kalau memungkinkan, saya katakan Mbak Riri dan juga sahabat Excellence, kalau punya kesempatan, akses dong informasi dari dia. Bertanya kek, ngobrol kek, gitu loh. Kalau punya kesempatan, boleh nggak? Pak, saya ingin tanya, saya ingin ngobrol-ngobrol. Ikuti kek Facebooknya, Twitternya, baca kek bukunya kalau dia punya buku. Manfaatkan segala akses Betul. Karena apa? Sukses itu meninggalkan jejak sebenarnya. Nah, kalau kita bisa mengikuti jejak-jejaknya, peluang kita untuk bisa menjadi seperti dia sebenarnya bisa. Cuma masalahnya adalah apakah kita tahu caranya, dan yang kedua sebenarnya ini lebih penting sebenarnya. Bersedia nggak sih kamu membayar ongkosnya untuk bisa seperti dia? Nah, gitu. Itu dia jawaban tadi, sahabat Excellent. Akan kita lanjutkan lagi selepas jeda berikut ini. Jadi tidak usah khawatir, ini akan gantung begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Antoni Dio Martin selepas yang satu ini. Smart bukan cuma sekedar smart, tapi smart S gitu. Ya, S-nya itu apa sih gitu? Smart S, ASS gitu. Ya, smart S itu
Seberapa mau kita membayar ongkos kita untuk menuju kesuksesan? Itu dia tadi pertanyaan Pak Antoni sebelum break gitu ya di segmen kedua. Nah, sahabat Excellent, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Antoni bahwa menentukan goal itu juga sangat penting. Keberadaan role model pun juga sangat penting sekali. Betul. Nah, Pak Antoni, kita sekarang sudah masuk di segmen terakhir. Tips Anda, Pak Antoni, agar kita bisa punya konsisten kali ya untuk menuju sebuah kesuksesan. Karena kadang bagaikan semangat naik turun begitu ya. Nah, betul. Bagaimana Pak Antoni? Jadi Mbak Rida dan juga sahabat Excellence, ingat terus menerus dengan 4 langkah ini. Clear goalmu, jadi goalmu mesti jelas. Dalam istilah kita ada istilah yang disebut dengan SMART goal. Ya, Anda pasti sudah sering kali mendengarkannya. Supaya Anda terlalu smart gitu. SMART goal namanya. SMART itu apa sih? Pertama-tama simple, goalnya jangan terlalu yang bertele-tele besar gitu, simple. M, measurable, bisa diukur, attainable, reliable, ya relevan dengan pekerjaan Anda juga, dan time bound. Tapi saya mengatakan mari kita lanjutkan sedikit. Smart bukan cuma sekedar smart, tapi smart S gitu. Ya, S-nya itu apa sih gitu? Smart S, ASS gitu. Ya, smart S itu pertama-tama yang berikutnya adalah A, itu affection. Perasaan kita harus dilibatkan di dalam goal itu. Gimana rasanya kalau aku bisa mewujudkan itu gitu loh. Gimana juga rasanya kalau sampai nggak terwujud gitu loh. Betapa menyesalnya kamu kalau sampai akhirnya lihat orang lain lebih sukses dari dirimu, padahal dulunya nggak ada apa-apa. Nah, affection-nya mesti dimasukkan. Kemudian S, supportnya. Anda nggak supportnya. Jadi kadang-kadang banyak orang nggak mencapai cita-citanya karena dia punya cita-cita, tapi lingkungannya tidak mensupport, nggak cocok, nggak nyambung dengan situasi dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah S, yang berikutnya adalah simple imagination. Simple imagination ini adalah membayangkan seperti apakah gambaran sederhananya kalau kamu bisa mewujudkannya. Jadi mari kita selalu ingat dengan SMART S gitu. Ya, itu menjadi ukuran kita untuk membuat goal yang jelas. Saya masih ingat bicara tentang Ultimate Success Formula ini. Nah, salah satunya Mbak Riri dan sahabat Excellence yang saya mau ceritakan adalah tokoh aktor yang saya suka nonton filmnya, Jackie Chan. Jadi Jackie Chan adalah salah satu tokoh ya bela diri, tapi kocak. Tapi dia ketika mau menjalankan ini, salah satu yang dia tiru adalah Bruce Lee. Nah, untuk bisa menjadi Bruce Lee, bayarannya kita sih lihat sukses dan berhasil, tapi bagaimana latihannya? Betul. Dia punya goal yang jelas, mau seperti Bruce Lee, bisa terkenal. Orang Asia yang bisa masuk ke Hollywood nggak banyak. Betul. Dan dia mencoba untuk mengikuti jejaknya. Luar biasa. Dia harus latihan bahasa Inggris dan sebagainya. So, jadi ada goal, ada keputusan bahwa dia harus take massive action. Maka istilahnya adalah take massive action, bukan cuma take action, tapi massive action. Harus rela nggak tidur lah, rela nggak ikut pesta lah, rela sementara yang lain berlaya-laya, bersenang-senang dan sebagainya. Anda harus belajar, bersusah payah. Itu adalah ongkos-ongkos yang mesti dibayar. You have to make decision. Berikutnya adalah aware, hasil kita udah sampai belum, mendekati atau tidak, dan lakukan flexible approach. Jadi ini termasuk bicara tentang flexible approach ini adalah mungkin kadang-kadang gini, kita nggak berhasil mencapai apa yang kita inginkan karena your knowledge is limited, pengetahuan kita terbatas. Makanya itu sebabnya kenapa perlu belajar, kenapa perlu mencari ilmu tambahan, minta konseling, minta coach, minta bimbingan, nanyalah ya kepada orang-orang yang lebih mengerti supaya kita tahu, mungkin cara saya harus ubah adalah seperti itu. Biasanya gini loh, pengalaman saya, Mbak Rini juga, kadang-kadang kita berpikir orang-orang sukses itu pelit ilmu. Iya. Sering kali. Pengalaman saya adalah justru banyak orang sukses adalah orang yang dia nggak pelit ilmu. Cuman masalahnya adalah mereka tidak ingin waktunya terbuang percuma. So, mereka adalah orang yang sebenarnya sangat willing untuk sharing, untuk berbagi. Asal kita datang approach dengan cara yang benar. Jadi bukanlah orang-orang yang pelit ilmu. Iya bahwa mereka waktu mereka terbatas. Iya, betul. Tapi bukan mereka bukanlah orang yang pelit ilmu. Dan mereka mau kok sharing, berbagi dan sebagainya. Makanya kalau Anda sudah mengerti di bidang di mana Anda mau berhasil, ya sahabat Excellence, ya bagaimana caranya dalam mulai sekarang, lihatlah mungkin seminarnya, ikuti Twitternya, Facebooknya, datangi, lihat websitenya dan sebagainya, berkunjung. Kalau perlu minta izin untuk bertemu, ngobrol. Itu adalah cara yang bagus buat kita untuk dapat pemahaman. Apa sih yang harus saya lakukan untuk lebih dekat dengan cita-cita saya? Gitu. Pak Antoni, saya jadi teringat kata-kata Pak Antoni pernah menyampaikan bahwa sukses is a journey ataupun destination gitu ya. Nah, bagaimana agar kita juga bisa
enjoy Iya. dalam proses kita mencapai goal-goal kita tadi Pak Iya. Antoni, karena kadang-kadang dalam prosesnya itu kan tidak semua hal menyenangkan. Iya, betul. Ya, dalam mencapai kesuksesan. Ya, ada sebuah prinsip pertumbuhan yang harus kita pahami, Sahabat Excellence, yaitu gini nih. Waktu ketika kita melakukan sesuatu, perasaan senang kita harus lebih tinggi. Oke. Ini berlaku untuk bidang apapun yang kita kerjakan. Usahakan kamu akan bertumbuh ketika rasa senangmu jauh lebih banyak daripada penderitaan yang kamu alami. Waktu ketika kita mengerjakan, iya susah, tapi usahakan untuk bisa merasakan kesenangan di dalam apapun yang kamu lakukan, maka kamu akan bertumbuh. Saya masih ingat waktu ketika contoh sekarang ini, seperti yang di depan, Sahabat Excellence, saya sudah menulis buku-buku, sudah 14 buku, plus CD hampir 20 lebih buku CD. Orang bertanya, wah Pak, Bapak pasti punya bakat yang luar biasa untuk menulis. Saya bilang enggak. Pengalaman saya menulis ini adalah painful, massive action. Hal yang pertama-tama adalah saya melihat penulis-penulis, saya bikin goal bahwa saya ingin menjadi penulis. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya sampai menyalin, ada tulisan hanya untuk belajar gaya menulis. Saya sampai menyalin tulisan itu, bahkan ada yang saya salin sampai 12 kali. Hanya untuk mendapatkan sense gimana sih cara menulis yang bagus. Itulah keputusan. Ya, dan pelan-pelan mulai kayak saya kirim ke koran, ya, dapat feedback. Anda masih belum beruntung karena tulisan Anda masih buruk. Ya, tulisan Anda masih, ya coba lagi belajar, ikut di kelas jurnalistik dan sebagainya. Sampai akhirnya saya masih ingat sebelum saya lulus dan sebelum saya lulus dari universitas, cita-cita saya waktu itu terkabul. Cita-cita waktu itu adalah menulis di salah satu koran yang terkemuka di Indonesia dan ini berhasil. Dan itu kebanggaan buat saya. Artinya apa? Proses sukses kan seperti itu. Ya, kita set goal, kita harus belajar, ambil keputusan. Lihat hasilnya belum ada, feedback orang seperti apa. Tapi terus-menerus berusaha dengan cara dan gaya berubah. Oke. Pada akhirnya saya percaya, ya keberuntungan akan tiba, kesempatan akan muncul, di mana kemudian orang akan melihat dari kita dengan iri dan mengatakan, kok hebat ya, kok sukses ya. Tapi dia nggak pernah tahu gimana susahnya untuk bisa sampai ke situ gitu loh. Betul Ya. sekali. Nah, Sahabat Excellent, apa yang tadi Pak Antoni sampaikan, kisah cerita dari beliau pribadi itu sudah menggambarkan bahwa bagaimana persisten gitu ya, Pak Antoni itu mengalahkan segala sesuatunya. Ya. Dan pada akhirnya pasti usaha dan segala ikhtiar itu pasti ada ujungnya, begitu ya Pak Antoni ya. Asal jangan cepat menyerah. Nah, itu Yes, dia. betul. Pastikan Anda selalu menyenangi apapun proses dalam mencapai kesuksesan Anda. Gitu, itu yang tadi Pak Antoni sampaikan. Betul. Ketika kesenangan itu lebih dominan, maka kesuksesan akan lebih mudah Anda capai. Yes. Pak Antoni, terima kasih banyak. Sama-sama. Pada Mbak Dewi. episode kali ini, Sahabat Ya. Excellent, kita sudah berbincang-bincang banyak bersama Pak Antoni mengenai Yes. sukses dengan Ultimate Success Formula ya. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Tapi kita lupa Pak Antoni, bagaimana Sahabat Excellent nanti bisa menghubungi Pak Antoni atau Ya. ingin keep in touch dengan Pak Antoni? Gampang, Sahabat Excellence. Setelah acara ini biasanya kita akan memberikan, bisa melalui website kita www.hrexcellency.com atau website pribadi saya juga bisa www.antonidiomartin.com. Oke. Itu websitenya. Bisa melalui Facebook juga bisa, Facebook fanpage saya Antoni Dio Martin, atau melalui Twitter @Antoni_D_Martin. Oke. @Antoni_D_Martin. Oke. Itu Twitter saya. Kalau Anda ingin mencontoh kesuksesan dari beliau, aksesnya sudah Anda bisa dapatkan, Sahabat Excellent. Oke, akhirnya saya Riri Artakusuma. Dan saya Antoni Dio Martin. Strive for excellence. TV Excellent, TV motivasi pertama di Indonesia. Yang menampilkan program televisi yang memberikan inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi. Dengan program TV Excellent yang menghadirkan para motivator dan public speaker terkemuka di Indonesia. James Kui, Bung Chandra, Mary Riana, Dr. Tony Janliao, Antoni Dio Martin, Elis Sutrisna, dan masih banyak lainnya. TV Excellent, TV motivasi pertama di Indonesia. Strive for excellence.